Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam, sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'du. Kali ini saya akan menyampaikan kisah inspiratif dari seorang ulama besar yang ahli ibadah, al-abid, al-alim, al-wara', at-taqi, yang keilmuannya diakui oleh bukan hanya saja orang awam, tapi juga oleh para ulama. Beliau adalah Al-Imam Ibnu Sirin, yang sangat terkenal dengan keahliannya dalam menafsirkan mimpi. Konon beliau mendapatkan ilmu ini berawal dari ketika beliau sedang tidur, beliau bermimpi bertemu dengan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Dalam mimpi tersebut, Imam Ibnu Sirin memohon didoakan oleh Nabiullah Yusuf agar mendapatkan ilmu seperti yang didapatkan oleh Nabiullah Yusuf alaihissalam. Dikisahkan dalam mimpi itu Nabiullah Yusuf mendoakan Imam Ibnu Sirin. Selanjutnya, seiring berjalannya waktu, Imam Ibnu Sirin memiliki semangat, keseriusan, kegemaran, dan konsentrasi dalam mempelajari takbir ru'yah dengan bersumber dari Al-Quran dan hadis, dan juga tentu kisah-kisah atau ibarah-ibarah dari para ulama pendahulunya, termasuk para sahabat, para tabi'in, dan lainnya. Di samping Imam Ibnu Sirin sangat tekun dalam mempelajari ilmu takbir ru'yah, beliau juga tidak meninggalkan kehidupan duniawinya. Beliau terjun dalam dunia bisnis. Nah, dalam urusan bisnis inilah ada kisah inspiratif yang harus jadi pelajaran buat kita semua. Sebagai seorang pedagang minyak, beliau pernah berbelanja dengan modal hutang sejumlah 40.000 dinar. Dikisahkan beliau membelikan minyak yang sangat banyak. Namun ketika minyak itu dibuka dan diperiksa oleh beliau begitu kaget. Ternyata di dalam minyak itu ada bangkai tikus. Melihat minyak itu ada bangkai tikus, beliau langsung berpikir, seandainya minyak ini saya kembalikan kepada pemodal atau yang tempat saya belanja, maka ada kemungkinan si tempat saya belanja itu akan menjual minyak najis ini kepada orang lain, dan ini merupakan kesalahan. Saya tidak boleh memfasilitasi orang melakukan kesalahan. Akhirnya beliau memilih sikap yang sangat-sangat beresiko, yaitu membuang seluruh minyak tersebut. Walaupun beliau sadar dengan membuang minyak tersebut, beliau akan mengalami kerugian yang sangat besar. Namun beliau ambil langkah itu demi menjaga agar jangan sampai benda najis ini diperjualbelikan. Itu menunjukkan betapa Imam Ibnu Sirin sangat zuhud sekali. Jangankan yang haram, yang makruh, yang subhat pun beliau hindari. Selanjutnya, setelah sekian waktu, si pemilik minyak itu menagih sejumlah uang seharga minyak yang diambil oleh Imam Ibnu Sirin darinya. Tentu Imam Ibnu Sirin tidak mampu mengembalikan. Akhirnya si pemilik modal itu melaporkan Imam Ibnu Sirin ke pengadilan, dan keputusan dari pengadilan menjebloskan Imam Ibnu Sirin ke dalam penjara. Imam Ibnu Sirin menerima keputusan ini dan beliau akhirnya tinggal di penjara. Di
dalam penjara, lagi-lagi Imam Ibnu Sirin menunjukkan betapa beliau sangat menjaga ilmu dan menjaga agama. Sipir penjara yang sangat menaruh hormat kepada sang imam itu menawarkan kepada beliau, "Wahai imam, jika engkau berkenan, pada malam hari saya akan bukakan pintu ini dan silahkan engkau pulang ke rumah engkau, wahai imam. Dan nanti sebelum fajar tiba, engkau tinggal kembali saja ke sini, sehingga orang lain tidak tahu kalau engkau semalam pulang." Sungguh mengagetkan jawaban Imam Ibnu Sirin. Beliau berkata kepada sipir penjara itu, "Tidak, saya tidak mau tawaran Anda." "Loh, kenapa? Bukankah Anda ingin bertemu dengan anak istri Anda?" "Ya, keinginan itu memang ada. Namun saya tidak ingin membantu Anda untuk mengkhianati pimpinan Anda." Bayangkan, pertolongan dari seorang sipir penjara yang akan membawa kemudahan bagi beliau tolak karena beliau sadar itu sama saja membantu sipir penjara untuk mengkhianati pimpinannya, dan berkhianat atas tugas yang diamanatkan adalah sesuatu yang diharamkan oleh agama. Beliau meneruskan masa hukumannya. Dalam satu kesempatan, Imam Ibnu Sirin pernah berkata kepada sahabatnya, hal ini bisa ditelusuri dalam kitabnya Ibnu Asakir, Tarikh Madinah Dimashqi. Ya. Beliau mengatakan, "Dulu 40 tahun sebelum saya di penjara, saya ingat saya pernah menyebut orang yang sedang mengalami kebangkrutan tentunya, 'Wahai si bangkrut.' Dan ternyata 40 tahun kemudian saya mengalami kebangkrutan itu." Para pemirsa sekalian, satu kata, ya hanya satu kata yang mungkin saja Imam Ibnu Sirin tidak bermaksud mencemooh orang yang bangkrut tadi. Karena perlu diketahui oleh kita sekalian bahwa Imam Ibnu Sirin itu sangat humoris. Bisa jadi beliau hanya niat bercanda dan ya sekedar meledeklah kawannya atau apanya, "Wahai si bangkrut." Dan mungkin itu membuat orang yang bangkrut tadi merasa malu dan sakit. Dan itu menjadi catatan dosa mungkin menurut Allah, yang kemudian dibalas berupa Imam Ibnu Sirin mengalami kebangkrutan yang jauh lebih parah daripada apa yang dialami oleh orang yang beliau panggil dengan si bangkrut itu. Bayangkan seorang imam az-zahid al-wara' at-taqi, kata-katanya bisa mengenai beliau, kata-kata yang menyakitkan orang lain bisa berbalik mengenai beliau sendiri. Bagaimana dengan kita? Oleh karena itu, hati-hatilah dengan kata-kata kita. Mari kita belajar menjaga lisan kita agar tidak menyakiti orang lain, karena dikhawatirkan kata-kata itu kelak akan berbalik menjadi senjata yang memakan kita. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Satu hal yang penting, bahwa kenapa Imam Ibnu Sirin mengalami hal yang sedemikian rupa, itu menandakan Allah sangat mencintai Imam Ibnu Sirin. Ketika Allah mencintai seorang hamba, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, hamba itu diilhami semangat bertaubat, beribadah, dan menjadi taubatan nasuha. Dan kemungkinan keduanya, dikirim rentetan ujian yang sangat menyakitkan untuk mengurangi segenap dosanya. Dan mungkin inilah yang terjadi pada Imam Ibnu Sirin rahimahullah. Demikian kesimpulannya,
berhati-hati dengan kata-kata kita. Mari belajar menjaga kata-kata kita. Jangan mengolok-olok orang. Siapa tahu olok-olokan itu akan kembali memakan diri kita sendiri. Dalam istilah bahasa Indonesia, mulutmu harimaumu, maka jagalah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.